Wah wah wah, ternyata publik fans timnas Indonesia auto lega. Kevin Dix akhirnya buka suara soal cederanya lewat eksklusif sosial medianya. Cederanya cuma ringan dan cepat sembuh, siap bela timnas Indonesia lawan Australia kah? Ini baru super top Marco Top. Nasionalisme Garuda di dada harga mati. Fans timnas Indonesia serang Elkan Bagot usai tolak panggilan timnas. Paspor WNI dan KTP Elkan Bagot dicabut pemerintah kah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Akhirnya terbongkar sudah. Bocor juga ke media nasional. Ini jadwal sumpah WNI 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Dijamin kamu akan kaget mendengarnya. Karir Asnawi Mangkualam sudah tamat bersama timnas Indonesia. Bagaimana bisa anak emas Shin Tae-yong ini sudah tak dihiraukan lagi oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastor? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat dini hari tadi, cedera Kevin Dix saat berlaga bersama Copenhagen lawan klub raksasa Inggris Chelsea tidak parah dan tetap bisa main bela timnas Indonesia lawan Australia kah? Temukan jawabannya di sini. FC Copenhagen mengalami nasib malang di menit ke-78 saat sang kapten Kevin Dix terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera. Saat itu Dix berusaha menghentikan laju fullback kanan Chelsea, Trevor Chalobah. Namun, kecepatan Chalobah yang lebih baik membuat Dix terjatuh setelah mencoba menghadangnya. Sayangnya, saat jatuh, Dix salah tumpuan dan langsung merasakan cedera pada pergelangan kakinya. Melihat kejadian tersebut, wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Dix, menganggapnya sebagai pelanggaran. Untuk menghindari situasi yang lebih buruk, pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, memilih untuk mengganti Dix dengan Muna Segaranga. Namun, tak lama setelah Dix keluar, keajaiban terjadi. FC Copenhagen berhasil mencetak gol yang memperkecil kedudukan. Kini, seluruh harapan tertuju pada kesembuhan Kevin Dix. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tenaga bek andalan mereka. Mengingat Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara kualitas dan pengalaman, Dix adalah salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Meski demikian, cedera ini kemungkinan hanya cedera ringan karena hanya akibat salah tumpuan saja. Semoga Kevin Dix segera pulih dan bisa kembali beraksi di lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix bisa pulih tepat waktu untuk laga krusial tersebut? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah Jumat berkah. Doa publik terkabulkan. Tepat hari ini Presiden Prabowo Subianto terbitkan Kepres 3 naturalisasi baru timnas Indonesia. Fix, tanggal sumpah WNI sudah ditentukan. Wah, kira-kira kapan ya? Apakah bisa langsung main lawan Australia? Temukan faktanya di sini. Surat keputusan Presiden dalam kurung Kepres kini menjadi dasar hukum untuk melangsungkan sumpah pewarganegaraan bagi Emil, Joy, dan Dean. Ketiganya akan menjalani proses tersebut di Roma, Italia pada 10 Maret 2025 yang kebetulan juga merupakan hari terakhir pendaftaran pemain untuk laga Australia versus timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Kami terinfo Kepres akan ditandatangani Presiden besok dalam kurung 7 Maret, ujar Arya Sinulinga seperti dilansir bolasport.com dari PSSI. Setelah itu proses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI akan langsung dipercepat dengan target paling lambat pada tanggal 10 Maret lanjutnya. Sebelumnya, proses naturalisasi ketiga pemain ini telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Komisi X dan XI3 telah memberikan persetujuan pada Rabu dalam kurung 5 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat.
Persetujuan penuh kemudian diberikan melalui rapat paripurna pada Kamis (6 Maret 2025). Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyatakan bahwa ketiganya sangat dibutuhkan oleh negara. Kami dari Kementerian Hukum mendukung percepatan proses ini, dengan harapan ketiga pemain tersebut segera bergabung memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Supratman. Seperti dikutip dari Kompas.com, lebih lanjut Supratman menegaskan negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera dimasukkan dalam daftar pemain timnas. Kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi berpaspor Indonesia. Dia juga berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dapat berjalan lancar dalam mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ini ke FIFA. Tentu saja proses ini menjadi sangat penting mengingat ketiga pemain tersebut diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan ini akan membawa dampak positif bagi timnas kita? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Wow, kejutan info A1. Tepat diumumkan tadi malam. Sosok ini bocorkan bahwa Asnawi Mangkualam karirnya sudah tamat bersama timnas Indonesia. Padahal zaman Sintayong sering jadi andalan. Apakah gara-gara blunder fatal ketika lawan Cina beberapa waktu lalu? Tonton video ini sampai selesai untuk penjelasannya. Pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede, tampaknya sudah mendapatkan bocoran mengenai pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang akrab disapa Bung Harpa ini menyebutkan bahwa tim kepelatihan sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari strategi permainan, taktik, hingga komposisi pemain yang akan dibawa. Bung Harpa menilai sekitar 80% penggemar sepak bola di tanah air sudah bisa menebak siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Namun, ada satu posisi yang menarik perhatian, yaitu bek kanan. Persaingan di posisi ini semakin ketat dengan 5 pemain yang berpotensi merebut tempat tersebut, Yaakob Sayuri, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders. Kita akan bedah satu persatu. Dari yang paling kecil kemungkinannya, atau hampir pasti tidak dipanggil sama sekali, sampai yang punya potensi dipanggil dan menjadi starter, ujar Bung Harpa dalam akun YouTube pribadinya, seperti dikutip pada Jumat 6/3/2025. Dari kelima pemain tersebut, Bung Harpa mengungkapkan ketertarikannya pada Asnawi Mangkualam. Menurutnya, pemain yang sudah menjadi langganan timnas Indonesia di era Sintayong ini cukup rutin bermain di Port FC. Asnawi tercatat telah memainkan 29 pertandingan musim ini dan menyumbangkan 1 gol serta 4 assist di semua kompetisi. Namun untuk merebut posisi bek kanan, Asnawi harus bersaing dengan Sandy Walsh yang tengah tampil cemerlang di Yokohama dan juga Kevin Dix. Ada info yang sangat kredibel dan bisa dipercaya sangat dekat dengan Asnawi yang menyatakan bahwa Asnawi tidak dipanggil oleh timnas, ungkap Bung Harpa. Asnawi tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ini sebenarnya tidak mengejutkan karena persaingan di posisi bek kanan memang luar biasa ketat. Terlebih lagi, performa Asnawi belakangan ini cenderung menurun. Mungkin karena faktor performa pribadi, atau juga karena ketatnya persaingan di posisi tersebut, tambah Bung Harpa. Bung Harpa juga mengungkapkan bahwa hingga Kamis 6 Maret 2025, belum ada pemanggilan untuk Yaakob Sayuri. Hampir pasti dia dalam kurung, Yaakob Sayuri tidak dipanggil kecuali ada perubahan besar, misalnya 2 atau 3 bek kanan cedera, baru bisa saja dipanggil mendadak. Namun hingga saat ini tidak ada surat pemanggilan dari PSSI ke Maluku United, ujarnya. Perebutan posisi di bek kanan memang menjadi salah satu sorotan menjelang laga krusial bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang pantas mengisi posisi bek kanan timnas Indonesia? Ayo, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lama tak terdengar akhirnya muncul juga ke publik, tepat diputuskan kemarin. Rafael Struijk belak-belakan ungkap rahasia besar ini jelang timnas Indonesia versus Australia. Sinyal kembali ke Eropa karena cuma jadi marketing di klub Australia kah? Begini ulasan selengkapnya.
Rafael Struijk yang sempat berharap bisa meningkatkan kariernya di Australia justru mengalami stagnasi atau bahkan kesulitan berkembang bersama Brisbane Roar. Setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ia sempat dimainkan dalam 3 pertandingan. Namun setelah itu penyerang berusia 21 tahun ini seperti menghilang dari lapangan. Dalam 6 pertandingan terakhir, Rafael Struijk tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Padahal saat memutuskan untuk bergabung dengan Brisbane Roar, Struijk memiliki tujuan yang jelas, mendapatkan lebih banyak menit bermain dan mengembangkan dirinya sebagai pemain. Ketika saya datang ke sini rencananya adalah bermain lebih banyak, kemudian mengembangkan diri saya, ujar Rafael Struijk seperti yang dikutip dari Om Rob West. Saya ingin bermain lebih banyak game di sini, tentu saja. Mungkin di sini lebih lama, saya belum tahu, tambahnya. Meskipun demikian, Struijk juga terbuka dengan kemungkinan kembali ke Eropa. Apalagi kontraknya di Brisbane Roar akan berakhir pada Juni mendatang. Belum benar-benar memikirkannya. Saya hanya fokus di sini dan sekarang terbuka untuk kembali ke Eropa, jelas Struijk. Tapi saya juga terbuka untuk tinggal di sini, jadi mari kita lihat saja, imbuhnya. Kondisi Struijk yang jarang bermain di Brisbane Roar tentu menjadi ancaman bagi posisi dirinya di timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Patrick Kluivert telah mengingatkan agar pemain timnas Indonesia bijak dalam memilih klub yang bisa memberi mereka kesempatan bermain reguler. Selain itu, kedatangan pemain baru seperti Ole Romeni di lini serang timnas Indonesia semakin membuat persaingan semakin ketat. Rafael Struijk pun harus bekerja ekstra keras jika ingin tetap dipertahankan di skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian, apakah Rafael Struijk bisa segera menemukan solusi atas kesulitan ini dan kembali tampil reguler? Apakah ia masih memiliki peluang besar di timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Elkan Bagot diserang habis fans timnas Indonesia usai resmi tolak panggilan Alex Pastor dan Patrick Kluivert lawan Australia dan Bahrain. Paspor dan KTP WNI milik Bagot dicabut sebagai hukuman keras agar dirinya sadar pentingnya Garuda di dada, jadi harapan admin channel ini. Memangnya seperti apa serangannya? Simak ulasannya hingga selesai. Jagat media sosial tanah air baru-baru ini dihebohkan dengan kampanye dari netizen yang menyerukan untuk mengunfollow back timnas Indonesia Elkan Bagot. Lantas, apa yang menjadi penyebabnya? Kampanye ini muncul seiring dengan kabar yang beredar jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana banyak netizen mulai memberikan komentar yang mengajak untuk mengunfollow akun media sosial Elkan Bagot. Kekecewaan mereka berawal dari kabar yang menyebutkan bahwa Elkan Bagot menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Perdebatan semakin panas setelah pengamat sepak bola, Bung Harpa, dalam sebuah pernyataan di kanal YouTube-nya mengungkapkan bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil, kata Bung Harpa. Kabar tersebut kemudian memunculkan anggapan bahwa Elkan Bagot dianggap tak nasionalis, sehingga beberapa netizen melancarkan kampanye untuk mengunfollow akun media sosialnya. Mereka menilai jika benar Elkan menolak panggilan timnas Indonesia dan lebih memilih fokus pada klubnya, maka hal itu dianggap sebagai sikap yang kurang mendukung negara. Namun, jika benar Elkan Bagot memilih untuk fokus pada kariernya bersama klub, ada beberapa alasan yang bisa dipahami. Salah satunya adalah karena kompetisi di Ligue 1, tempat Blachpool berkompetisi, masih terus berjalan selama FIFA Matchday Maret 2025. Selain itu, masa peminjaman Elkan Bagot di Blachpool belum berjalan mulus, dan ia merasa perlu untuk memberikan perhatian penuh pada klub yang berjuluk The Saciders itu. Apakah keputusan Elkan Bagot ini bisa dimaklumi, ataukah seharusnya ia tetap memilih membela timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kejam dibalas dengan kejam, pemain klub besar Inggris Chelsea langsung dapat hantaman keras dari fans Garuda usai bikin cedera Kevin Dix dini hari tadi. Bahkan sampai bawa-bawa soal ras dan warna kulit. Bisa gemparkan dunia ini. Penasaran? Simak kronologinya berikut. Kevin Dix mengalami cedera yang cukup serius dan harus ditarik keluar di menit ke-79 setelah berusaha merebut bola dari Trevoh Chalobah.
Dalam upayanya tersebut, Dix mendapatkan kartu kuning karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Chalobah. Namun dari tayangan ulang, terlihat jelas bahwa Dix mengalami cedera pada pergelangan kakinya akibat salah tumpuan saat berlari mengejar Chalobah. Akhirnya Dix digantikan oleh Munase Garananga untuk melanjutkan pertandingan. Cedera yang dialami Kevin Dix tentu saja menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia, mengingat mereka akan menghadapi dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kejadian tersebut juga menimbulkan reaksi yang cukup beragam dari netizen Indonesia. Banyak netizen Indonesia yang berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Trevoh Chalobah, dengan beberapa di antaranya menyalahkan pemain Chelsea tersebut atas cedera Dix. Tanggung jawab lu Kevin Dix cedera, tulis salah satu netizen. Ada juga yang langsung menuding Chalobah sebagai penyebab cedera Dix dengan komentar, jadi ini yang mencederai Kevin Dix. Namun tak sedikit pula yang berusaha mengingatkan agar tidak ada yang salah paham atau bahkan bersikap rasis terhadap Chalobah. Kevin Dix cedera karena salah tumpuan, bukan karena Chalobah. Jangan rasis dan hujat Chalobah ya tulis netizen lainnya, mengimbau agar kejadian ini tidak dipandang dengan emosi negatif. Perdebatan di media sosial ini menunjukkan betapa cepatnya opini berkembang, tetapi penting untuk mengingat bahwa dalam dunia sepak bola, cedera seringkali terjadi akibat ketidaksengajaan. Semoga Kevin Dix bisa segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Ayo, beri komentar kalian di bawah. Ini baru kabar benar-benar super top Marco Top. Kalau begini caranya jelas sangat mudah timnas Indonesia lolos Piala Dunia. FIFA tambah peserta Piala Dunia dari 48 negara menjadi 64 negara kah usai delegasi dari Uruguay usulkan hal ini. Simak kronologinya berikut ini. Federasi Sepak Bola Dunia dalam kurung FIFA kini dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi sejumlah negara, termasuk timnas Indonesia yang saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut laporan dari The New York Times, rencana ini muncul dalam rangka merayakan 100 tahun kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Usulan untuk menganalisis Piala Dunia yang diikuti 64 tim dalam rangka merayakan 100 tahun Piala Dunia FIFA pada tahun 2030 diajukan secara spontan oleh salah seorang anggota Dewan FIFA dalam agenda menjelang akhir pertemuan Dewan FIFA yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2025. Ujar seorang juru bicara FIFA yang dilansir Reuters pada Kamis 6/3/2025. Piala Dunia 2030 akan digelar di 3 negara, yaitu Maroko, Spanyol, dan Portugal, dengan Argentina, Paraguay, serta Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah untuk 3 pertandingan pembuka. Menariknya, Uruguay sendiri merupakan tuan rumah dari Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa proposal penambahan jumlah peserta ini diajukan oleh delegasi FIFA dari Uruguay, Ignacio Alonso. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebutkan bahwa proposal ini menarik dan akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat kelayakannya. Jika rencana ini disetujui, tentu akan membuka lebih banyak peluang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk berpartisipasi di turnamen sebesar Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah ini akan menjadi langkah yang positif untuk perkembangan sepak bola global? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru langkah super ceras. Sudah berguru ke Ragnar Oratmangoen, Joy Pelupe siap tebar pesona ke fans timnas Indonesia di media sosial. Apa yang ia kerjakan selama ini? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Pemain berusia 31 tahun Joy baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia sudah mengenal salah satu penggawa timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Keduanya memang sempat satu tim beberapa musim lalu di FC Groningen pada tahun 2022. Di sanalah mereka berkenalan dan menjalin persahabatan yang erat hingga kini. Sebelum menjalani proses naturalisasi, Joy mendapat banyak wejangan dari sahabat karibnya tersebut. Ragnar yang kini membela Dender memberitahu Joy tentang antusiasme luar biasa penggemar sepak bola di Indonesia.
Bahkan dia menyebutkan bahwa stadion sering dipenuhi sekitar 70.000 orang saat pertandingan kandang berlangsung. Hal ini tentunya membuat semangat Joey semakin membara untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya kenal Ragnar Oratmangoen yang bermain untuk Dender sejak kami di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana, dalam kurung Indonesia, betul-betul luar biasa. Ada 70.000 orang yang menyaksikan laga kandang, ujar Joey, dikutip dari superball.id. Mereka juga mungkin bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya dengan penuh semangat. Lebih lanjut, pemain keturunan Indonesia Belanda ini mengaku bukanlah sosok yang terlalu aktif di media sosial. Namun dia berencana untuk lebih sering berinteraksi dengan para penggemar timnas Indonesia melalui platform tersebut. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa foto, ungkapnya. Jadi, akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, pungkasnya. Pernyataan Joey ini menunjukkan semangat dan kesiapan untuk lebih dekat dengan penggemar Indonesia. Semoga kehadirannya di timnas Indonesia membawa dampak positif dan membuat timnas semakin kuat. Bagaimana menurut kalian tentang langkah Joey untuk lebih aktif di media sosial? Ayo, beri komentar kalian. Yes, kabar bahagia akhirnya Kevin Dix buka suara soal cedera yang ia alami tepat dini hari tadi. Pertanda ini cuma cedera ringan dan mudah untuk sembuh. Simak ulasannya di sini. Kevin Dix akhirnya buka suara terkait cedera ankle yang ia alami setelah salah tumpuan saat mengawal pemain Chelsea, Trevoh Chalobah. Cedera tersebut membuatnya terpaksa ditarik keluar dari lapangan dan banyak penggemar, terutama dari Indonesia, yang penasaran seberapa parah cedera yang dialaminya. Melalui konten eksklusif di Instagram, pemain berusia 28 tahun itu memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya. Kevin mengungkapkan bahwa meskipun cedera tersebut cukup menyakitkan, kondisi fisiknya tidak terlalu buruk. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin Dix dalam update-nya di Instagram pada Jumat dalam kurung 7 Maret 2025. Meskipun begitu, Kevin Dix masih akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak klub untuk mengetahui sejauh mana cedera ini mempengaruhi kemampuannya. Penggemar tentunya berharap cedera ini tidak terlalu serius dan Kevin Dix bisa segera pulih dan kembali bermain dengan baik, baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix bisa segera pulih dan kembali bermain dengan maksimal? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pantas Udinese berani tantang Juventus demi Gaet J. Idzes, sang bek timnas Indonesia ternyata lakukan ini di hadapan Bianconeri. Apa yang J lakukan ke hadapan publik sepak bola Italia? Saksikan semuanya di sini. Tidak mengherankan jika Udinese tertarik untuk merekrut Idzes, mengingat penampilan luar biasa sang kapten skuad Garuda dalam laga melawan tim berjuluk Bianconeri tersebut. Pada 1 Februari 2025, Venezia bertanding melawan Udinese di Stadio Friuli dalam lanjutan Serie A. Meskipun Venezia harus menelan kekalahan dengan skor 2-3, Idzes yang menjalani laga perdananya sebagai kapten Venezia tampil gemilang dan menunjukkan kualitas yang luar biasa. Selama 90 menit, Idzes mencatatkan 5 sapuan dan 1 tackle yang efektif, membuat lini serang Udinese kesulitan. Selain itu, akurasi operannya mencapai 88% dengan 2 dari 3 percobaan operan jauh berhasil membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahwa Idzes tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam membangun serangan. Dalam duel-duel fisik, bek tengah berusia 24 tahun ini tampil tangguh, sukses memenangkan 3 duel udara dari 3 kali percobaan serta 2 dari 3 duel di darat.
Meskipun timnya kalah, statistik tersebut jelas menunjukkan potensi besar yang dimiliki Itzes. Penampilannya yang solid bahkan di tengah kekalahan menjadi bukti bahwa dia memiliki kualitas yang cukup untuk bermain di level yang lebih tinggi dan menarik perhatian klub-klub besar seperti Udinese. Apa pendapat kalian tentang performa Itzes? Apakah ia pantas mendapat kesempatan lebih besar di klub-klub top Eropa? Ayo berbagi opini kalian di kolom komentar.